Halo, kita ketemu lagi. Dan semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID ya, tapi tetap semangat. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita masih bicara tentang vektor. Tapi kali ini di part yang ketiga. Setelah kalian pelajari di part yang pertama, kedua, dan sekarang yang terakhir yaitu di part yang ketiga. Nah, apa sih yang dipelajari part ketiga? Jika kalian penasaran, kita akan melihatnya. Tapi sebelum itu, saya mengajak kalian untuk terus subscribe, klik tanda lonceng, dan silakan di-share. Serta yang paling penting jangan lupa di-like ya. Oke, terima kasih. Dan next kita lihat materinya. Nah, di sini tentang perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor. Kalian bisa melihat definisinya di sini. Oke, ini definisinya. Vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali cos sudut theta. Keterangannya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian apabila vektornya berbentuk seperti ini, siapa yang masih ingat? Ini kita belajar di part yang pertama. Ini bentuknya apa? Siapa yang masih ingat? Nah, kalau bentuk ini dinamakan operasi vektor dalam bentuk sistem komponen. Nah, jika dia berbentuk seperti ini, maka perkalian vektornya yang sesuai dengan definisi yang tadi kalian lihat ya di awal, semua elemennya atau komponennya kita kalikan, baik elemen atau komponen pada vektor A dan juga pada vektor B. Nah, terus ada hal yang perlu diperhatikan, ini kalian boleh melihat. Ini kelima hal yang penting berkaitan dengan perkalian skalar dua vektor. Oke, jika sudah dilihat, kita lihat selanjutnya. Di sini ada sifat-sifat perkalian vektor. Kalian bisa melihat di sini sifat-sifat perkalian vektor ada tiga hal yang penting kalian bisa melihat. Untuk yang pertama, vektor A kali vektor B itu sama dengan vektor B kali vektor A. Ya, waktu di SD sifat-sifat ini kalian sudah memahami apa itu komutatif, distributif, dan seterusnya. Nah, seperti ini sifat-sifatnya, kalian boleh melihat ya. Ini catatan penting buat kalian. Nah, kemudian yang berikutnya ada sudut antara dua vektor. Nah, sudut antara dua vektor dirumuskan seperti ini. Ya, bisa dilihat. Oke, jadi dimisalkan di situ jika vektor A dia dalam bentuk sistem komponen. Nah, seperti ini, dan vektor B. Maka rumusan untuk menentukan sudut antara dua vektor adalah seperti ini. Oke. Next, selanjutnya kita akan melihat proyeksi suatu vektor pada vektor lain. Nah, kata proyeksi, mungkin kalian pernah mendengar kata proyeksi sendiri. Sebenarnya kata proyeksi sendiri itu apa ya? Seperti pemantulan bayangan ya. Kira-kira seperti pemantulan bayangan dari aslinya. Nah, kalau kita lihat sini gambarannya, di sini ada dua buah vektor yang awalnya yaitu vektor A dan vektor B. Nah, kemudian kalian bisa melihat di sini dia bilang jika vektor A diproyeksikan terhadap vektor B, maka hasilnya adalah sebuah vektor yang searah dengan vektor B. Oke? Jadi proyeksi vektor A terhadap vektor B itu adalah vektor C. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau saya mau membahasakannya secara sederhana, jadi bayangan vektor A dia jatuhnya ke vektor C. Ya, kalau kalian masih ingat, kita belajar di perbandingan trigonometri, ada pada saat kita berdiri di sinar matahari tepat jam 12 siang ya, bukan jam 12 siang, sebelum jam 12 siang atau setelahnya. Pada saat kita berdiri, nanti bayangan kita jatuhnya di mana. Jadi itu kira-kira pemahaman untuk proyeksi. Jadi demikian pula seperti ini, vektor A dia diproyeksikan ke vektor B, nanti jatuhnya ke vektor C. Jadi kalau bahasa sederhananya, vektor C ini merupakan bayangan dari vektor A. Diproyeksikan ke vektor B. Oke?
Nah, dan dirumuskan seperti ini. Kalian bisa lihat. Jadi vektor C di sini menghasilkan ini. Sebentar ya, saya hapus dulu. Vektor C-nya menghasilkan ini. Oke. Kita hapus dulu ya supaya bisa kita. Kembali. Ini ya. Ini hasil dari proyeksi tadi. Nah, kemudian dikatakan karena vektor C searah dengan vektor B, ini ya, kalian bisa lihat searah. Ingat waktu pelajaran di part yang pertama, vektor yang searah, vektor yang berlawanan, kalian ingat. Nah, maka vektor satuan C sama dengan vektor satuan B karena searah ya. Akibatnya vektor C tadi dia menjadi seperti ini. Oke, next ya. Kita langsung melihat contoh soal dan pembahasan. Di sini ada 2 buah soal. Kalian bisa lihat dulu soalnya, dipahami dulu soalnya biar pada saat masuk pembahasan lebih memahami. Nah, untuk soal yang pertama dikatakan jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 120 derajat. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, kalau 120 derajat dia ada di kuadran keberapa ya? Masih ingat kan pada saat kalian belajar tentang perbandingan trigonometri? Nah, dia berada di sudut yang di kuadran yang kedua. Ingat, kuadran kedua itu sudut alfanya berkisaran di atas 90 derajat dan di bawah 180 derajat. Oke, benar. Nah, kemudian di sini nih panjang vektor A-nya diketahui sama dengan 4, panjang vektor B diketahui sama dengan 5. Nah, yang disuruh cari adalah nilai dari vektor A kali dalam kurung vektor A tambah vektor B. Berarti ini kalian melihat ke sifat perkalian vektor tadi. Nah, kita lihat saja pembahasannya di sini. Jadi, definisinya tadi vektor A kali vektor B, ingat. Panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, cos theta-nya di sini adalah 120 derajat. Nah, ingat untuk mencari cos 120 derajat kembali mengingat pembelajaran perbandingan trigonometri. Nah, karena di kuadran kedua nilai cos negatif ya, jadi nilainya adalah min setengah. Jadi kita masukkan panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B sama dengan 5. Kemudian nilai dari cos 120 derajat tadi karena di kuadran kedua jadi dia negatif. Nah, setelah dikalikan hasilnya adalah min 10. Setelah itu kita cari yang ditanyakan. Ingat ini sifat ya, sifat perkalian skalar 2 vektor tadi. Jadi vektor A kali vektor B sama dengan vektor A kali vektor B, vektor A dikali vektor A. Jadi seperti ini. Nah, kemudian tadi kita sudah cari vektor A kali vektor B hasilnya min 10. Oke. Sementara vektor A kali vektor A kita pakai definisi sebenarnya. Kita pakai definisi ya. Kita pakai definisi jadi vektor A kali vektor A dikali cos 0 derajat. Nah, siapa yang tahu kenapa cos derajat 0 derajat? Ada yang tahu kenapa? Nah, kita kembali ke yang tadi, yang awal. Yang ini ya, yang tadi saya suruh kalian memperhatikan. Nah, ingat ini tadi ya. Jadi dia nilainya akan 0 derajat, ini 0 derajat. Kalian lihat sifat yang keempat. Sifat yang keempat ya, cos theta-nya sama dengan 1. Atau dengan kata lain sudut theta-nya di sini adalah 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena vektor A dan vektor B berimpit atau sejajar. Nah, itu jawabannya. Kita kembali ke soal yang tadi. Ya. Tadi soalnya. Nah, jadi saya kembali ke sini. Jadi ini kenapa kita memakai 0 derajat? Alasannya tadi karena vektor A dan vektor A ini berimpit. Nah, jadi kenapa dibilang berimpit? Karena sama-sama berada di posisi vektor A. Makanya dikatakan berimpit sehingga sudutnya yang tadi saya sudah kembalikan untuk kalian menyimak tadi dia berimpit. Jadi nilai sudutnya adalah 0 derajat.
Nah, ingat cos 0 derajat nilainya 1. Kita tinggal masukkan tadi panjang vektor A nya 4 kan, 4 kali 4, nah dijumlahkan hasilnya 6. Oke, kemudian soal yang kedua, kita lihat di sini ditanyakan nilai P dengan catatan vektor A, vektor B diketahui seperti ini. Kalian bisa melihat di sini di soal. Dan kita langsung lihat saja pembahasannya. Jadi ini kita cari dulu masing-masing untuk panjang vektor A dan panjang vektor B. Ingat, pada pembelajaran di part yang pertama saya sudah mengajarkan, sudah membahas tentang cara mencari panjang dari suatu vektor. Jadi diambil semuanya ini. Saya ingatkan kembali. Jadi ini koefisiennya, kita ambil koefisiennya saja ya. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya akar 2, kemudian ini koefisiennya P. Itu yang kita ambil untuk dihitung ke sini tadi. Oke? Jadi 1 pangkat 2 tambah akar 2 pangkat 2 tambah P pangkat 2 dihitung, hasilnya ini. Begitu pula panjang vektor B sama. Nah, kemudian kita cari vektor A kali vektor B. Ingat di awal tadi, jika dia dalam bentuk sistem komponen, ini dalam bentuk sistem komponen ya, maka dikalikanlah masing-masing komponennya. Jadi 1 kali 1 ini ya, 1 dikali 1, kemudian akar 2 kali akar min 2, P dikali P, maka menghasilkan ini. Nah, setelah itu kita cari, kita mau cari nilai P, kita pakai rumus cos sudut theta. Tadi cosnya tetanya 60 derajat ya, kita masukkan, kita hitung, ini tadi sudah dicari. Nah, ingat ini di kuadran 1 cos 60 ya, 60 derajat ya. Jadi nilainya adalah setengah. Kemudian setelah dicari, kita hitung P pangkat 2 dipindahkan ruas. Ini dipindah ke sana, jadi 2P kurang P pangkat 2 sama dengan P. Min 2 ini min 3 nya pindah jadi min 5, maka P pangkat 2 min 5 pindah. Nilai P sendiri adalah plus min akar dari 5. Artinya nilai P nya adalah min akar 5 atau P sama dengan akar 5. Oke, demikian pembelajaran kita tentang vektor di part yang ketiga. Dengan harapan kalian bisa memahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ingin share ke teman-teman atau ke kerabat atau siapa saja menjadi bahan yang penting, silakan. Oke. Thanks for watching. See you.